Puji nama Tuhan. Halo keluarga besar Saga. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan, kesehatan, perlindungannya menyertai keluarga besar Saga Group sampai pada hari Sabtu minggu kedua ini. Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik. Kita sedang berbicara dengan tema kegembiraan, sukacita di dalam lingkungan kerja. Dalam bulan November ini tema kita adalah gembira di tempat kerja. Bagaimana supaya kita bisa datang ke tempat kerja dengan sukacita, gembira, ya. Kuncinya adalah optimalkan semangat kerja. Kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk minggu kedua Engkau menjaga, melindungi kami, menuntun seluruh keluarga besar Saga Group. Dan hari ini kami kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau memakai hamba dengan kuasa-Mu, wibawa, otoritas dari Allah, dari tempat yang maha tinggi, untuk menyampaikan kebenaran firman dan menjamah setiap pribadi kami, anggota keluarga besar Saga, sehingga setiap firman yang diberikan disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar di dalamnya ada kekuatan, ada pengharapan, ada mujizat, ada pertumbuhan rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, optimalkan semangat kerja sehingga pekerjaan itu jadi ringan, pekerjaan itu membawa sukacita, bukan jadi beban. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Ada hubungannya perpaduan ayat ini dengan Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, artinya kehidupan di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan, kekerasan terjadi di mana-mana, persaingan, ya, kehidupan yang begitu ketat dengan peraturan dan perubahan-perubahan yang setiap hari selalu baru, ya. Teknologi kecanggihannya juga semakin hari semakin. Kita baru mau belajar sudah ada yang baru lagi. Dan saudara, kalau tidak optimal, tidak dengan sekuat tenaga, kalau tidak dengan menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin, kita akan keteter, kita akan ketinggalan. Waktu kita ketinggalan, itu jadi beban buat saudara dalam bekerja. Nah, sekalipun masih ada ayat yang lain, ya, yang juga menjelaskan hal-hal yang saya tadi bawakan. Namun amat perlu rasanya memadukan keduanya yang tadi, optimalkan, gunakan waktu sebaik mungkin, kerja dengan sekuat tenaga. Mengingat kebutuhan yang sangat mendesak di dunia pekerjaan masa sekarang, khususnya di tengah-tengah era globalisasi, ada tekanan lagi dengan COVID-19, ya. Kalau saja kedua faktor yang tadi ayat kerja dengan optimal, menggunakan waktu dengan baik, kalau ini dipadukan, disikapi, ya, kedua faktor ini akan baik hasilnya untuk saudara dalam bekerja, ya. Sehingga setiap orang, tidak peduli profesi apapun yang sedang digeluti, maka masyarakat, dunia kerja, teman satu kerja, orang yang kita layani dalam pekerjaan kita, mereka akan merasakan manfaat dari kerja kita yang optimal, menggunakan waktu yang sebaik mungkin. Ini akan menjadi lancar pekerjaan satu tim,
juga lancar dalam melayani para pembeli, para konsumen, ya. Bayangkan kalau kita bekerja dengan asal-asalan, tidak optimal, lalu kita bermalas-malasan, ya, sudah 2 jam di tempat lokasi kerja, 50% saja belum tercapai pekerjaan kita. Tentu ini akan merugikan diri sendiri, merugikan teman satu tim, dan akhirnya merugikan perusahaan ketika kita berlambat-lambat, ya. Dalam kitab Efesus, ya, memberikan peringatan mengapa kita harus menggunakan waktu yang ada. Tidak lain karena hari-hari ini jahat. Orang lebih suka menggunakan waktunya berjam-jam untuk menonton, berjam-jam untuk main game, berjam-jam untuk WA, untuk syuting TikTok dan lain sebagainya, ya. Dan itu akan mengacaukan kinerja kita. Walaupun sudah ada peraturan sepanjang bekerja handphone tidak boleh sepanjang melayani, begitu kan saudara tidak mungkin di lorong, khususnya nih yang pramuniaganya, ya. Kan tidak mungkin saudara saat pembeli datang saudara main HP begitu. Wah, kalau saya pembelinya saya ngamuk. Bukan ngamuk sih, artinya kenapa seperti ini pelayanannya, dan saya akan segera telepon ke GM, ke Pak Haris, wah itu Saga bagaimana itu, ya. Tentu kita tidak mau menjadi keluhan dari konsumen, dari para pembeli, ya. Nah, saudara yang terkasih, seringkali hal-hal yang kita anggap sepele, ya, kita tidak menghitung kondisi teman-teman di dalam lingkungan kerja kita. Kita tidak menghitung hasil yang dicapai. Kita bermain-main dengan waktu yang ada. Akibatnya saudara akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Teman akan marah kepada kita, lalu terjadi pertengkaran, ya. Dan kalau pertengkaran ini tidak diselesaikan, dia akan menumpuk dendam, dan tidak mustahil akhirnya apa? Kita kehilangan teman. Dia atau kita akhirnya yang akan pergi meninggalkan tempat pekerjaan. Dan ini mempengaruhi kadang dengan ego kita. Ya udahlah, kalau enggak ini saya cari perusahaan lain. Kita lupa di rumah punya istri, punya anak. Kita lupa walaupun belum berkeluarga harus bayar kos, harus masih menolong orang tua, ada adik yang kita tanggung kehidupannya, ya. Jadi mari kita optimalkan bekerja dengan apa? Apapun yang dipercayakan, yang dijumpai dengan tanganmu, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Saya selalu pakai istilah kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati. Anak-anak Tuhan itu bukan robot. Dia bekerja dengan kecerdasannya, dia bekerja dengan hati nuraninya tetap berfungsi dalam dia mengerjakan tugas yang dipercayakan perusahaan. Hati nuraninya ini akan bisa bagaimana satu tim dari masalah yang besar jadi kecil, yang kecil jadi tidak ada, sehingga suasana kerja tetap menyenangkan. Jadi perhatikan baik-baik 2 hal tadi. Hari ini kita padukan untuk kita bisa bekerja dengan sukacita, dengan gembira. Kita harus bekerja dengan optimal, ya. Bagaimana bekerja optimal? Padukan 2 ayat tadi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk bekerja, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat yang 10 dan Efesus 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. 2 ini dipadukan, saudara akan mencapai pekerjaan yang optimal. Gunakan waktu yang ada, ya. Ada peribahasa begini. Kuda yang sedang berlari tidak mungkin menendang. Ya, dia karena dalam pacuan kuda, ya. Dia hanya pikirkan bagaimana tiba membawa ke garis finish yang menungganginya. Tidak mungkin dia sambil lari ke garis finish tendang kiri, tendang kanan.
ya jatuhlah yang ada di atas pelana kuda itu. Saudara, dalam bekerja kita tidak fokus kita tidak bercabang-cabang. Kita sedang membawa misi seperti kuda yang sedang ditunggangi, ya, dan mencapai garis finish. Matanya tertuju ke depan. Dia tidak akan tendang kiri, sepak kanan, itu tidak ada. Finish sampai ke depan, matanya tertuju ke sana. Maka dibilang pakai kacamata kuda, artinya apa? Dia nggak tengok kiri, tengok kanan, ke depan. Waktu saudara datang bekerja pagi hari, kita lihat ke depan. Target yang harus dikerjakan hari ini. Saya harus kerjakan apa? Selesai. Begitu tank, jam tugas berhenti, pergantian, kita bisa delegasikan, ya kita offer pekerjaan yang tadi kepada teman yang menggantikan, semua beres, yang menerimanya sukacita. Kita membawa misi ke garis finish sana. Ada finish yang kita kejar satu hari ini. Ada finish yang kita kejar dalam 1 minggu. Ada finish yang kita kejar dalam 1 bulan. Target ini harus dicapai. Padukan 2 ayat tadi, kita bekerja dengan sekuat tenaga apapun yang kita jumpai dengan tangan kita dan pergunakan waktu yang ada. Jadi artinya orang yang tekun melakukan pekerjaannya tidak akan ada waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan itu akan kaget saudara kalau satu tim 3 orang semua pandangannya seperti ini, ya kaget gini, baru jam 12 semuanya sudah tertata, sudah pembeli ambil sekian banyak, sudah ada yang digantikan lagi. Lalu kalau saudara bagian mengaudit, ya saudara bagian keuangan yang ada di balik tidak bertemu dengan para pembeli, tapi saudara yang membereskan administrasi, saudara juga akan bersuka cita karena semuanya dapat dikerjakan. Itu karena dua-duanya dipadukan ayat tadi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakanlah dengan sekuat tenaga dan pergunakan waktu yang ada. Terima kasih, biar kiranya Tuhan memberkati saudara dalam bekerja. Dan saya mau sebelum berdoa kasih pertanyaan buat saudara. Ini hadiahnya dari saya, bukan dari Saga nih. Ada buku yang menarik yang akan memberkati ketika saudara membacanya. Tapi membacanya bukan sambil bekerja di Saga, waktu pulang harus saudara baca. Ya, saya punya 1 buku saja. Jadi yang cepat menjawab, jawabannya kasih ke saya, WA ke saya dengan nomor 08 13 44 00 3377. Saya ulangi lagi, 08 13 44 00 3377. Itu nomor WA saja jawab ya. Pertanyaannya adalah, kita punya tema hari ini apa? Lalu yang kedua pertanyaannya, 2 ayat yang dipadukan tadi, ayat apa dengan ayat apa untuk mencapai tema kita hari ini? Saya tunggu ya jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersuka cita untuk kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Biarlah kami jadi orang-orang yang bekerja dengan gembira Tuhan, sesuai dengan tema bulan ini. Dan Tuhan memberkati kami semua. Biarlah areal di mana kami ditaruh di perusahaan ini menjadi tempat kami bersaksi, bersuka cita, membangun hubungan dengan teman, membangun hubungan yang baik di perusahaan ini, sehingga target visi-visi bisa dikerjakan, visi yang ada di perusahaan ini, target yang harus dicapai dapat diraih. Memberkati perusahaan Saga, keluarga besar, Saga Group, Saga yang tersebar, baik yang ada di kota maupun di kabupaten. Tuhan memberkati pembangunan-pembangunan yang sedang dikerjakan di lingkungan perusahaan Saga. Tuhan berkati keluarga owner. Tuhan memberkati
GM, Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan di setiap saga yang ada, dan Tuhan memberkati kami semua yang bekerja di dalamnya dengan tubuh yang sehat. Dan kami adalah orang-orang yang cakap mengelola semua yang dipercayakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya memberkati kota kami Jayapura, memberkati provinsi Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga ketetapan, keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil oleh presiden, gubernur, wali kota adalah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang kekasih, bersama keluarga yang sedang menyaksikan atau bersama teman kos, biar kiranya terima berkat yang berasal dari Allah Bapa, berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ditunggu jawabannya.